Dalam sidang paripurna 9 Juli 2024 lalu, sebanyak 9 fraksi di DPR RI telah menyetujui pendahuluan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Adapun rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2025 akan berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan target sasaran asumsi makro RAPBN 2025 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diusulkan dalam rentang 5,3 hingga 5,6%. Nilai tukar rupiah berkisar antara 15.300 hingga 15.900 rupiah. Rentang inflasi antara 1,5 hingga 3,5%. Harga minyak mentah Indonesia 75 hingga 85 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak bumi sebesar 580.000 hingga 605.000 barel per hari. Lifting gas bumi berkisar 1.003 hingga 1.047 barel setara minyak per hari. Dan menjaga defisit APBN di angka 2,29 hingga 2,82% dari produk domestik bruto. Berbagai fraksi di Badan Anggaran memberikan catatan terhadap asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025. Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, di masa transisi pemerintahan ini, pemerintah baru diharapkan bisa mempertahankan batas defisit dalam RAPBN 2025 dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan batas defisit anggaran di batas maksimal 3% dari PDB. Sehingga nanti tinggal terjadi penyesuaian-penyesuaian aja, kelembagaannya mau seperti apa. Karena RPJP sekarang lagi berjalan regulasinya, dan kita juga melihat bagaimana usulan dari pemerintah baru mungkin nanti sudah masuk di badan legislasi juga terkait postur dari kementerian dan lembaga. Ini yang akan kita lihat karena akan berimplikasi terhadap anggaran juga nanti. Dan kita tekankan menginginkan tidak menambah defisit. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mengingatkan program kerja pemerintah mendatang harus dengan perhitungan yang matang agar sinkron dengan target dalam RAPBN 2025 serta menjaga melebarnya beban hutang dan batas defisit. Sehingga kebijakan fiskal tetap ekspansif, terarah, dan terukur. Kalau di buku APBN 2024, defisit kita 2,2. Nah, saya dengar karena ada program tadi kebijakan makan bergizi gratis akan dinaikkan menjadi sekitar 2,5 atau 2,6. Selama masih di bawah 3% masih oke ya. Tetapi sekali lagi itu tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Karena sekali lagi beban utang kita sudah berat. Lebih lanjut, anggota Banggar DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi berharap susunan anggaran program pemerintah mendatang tidak akan berdampak pada program anggaran negara yang telah ditetapkan, khususnya pada program yang meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Jadi kalau kemudian ada program baru dan itu berkaitan dengan peningkatan SDM dari para peserta didik, dipastikan bahwa itu tidak boleh mengurangi sedikit pun anggaran yang memang sudah berlangsung selama ini. Di masa transisi pemerintahan, Banggar DPR RI telah merancang RAPBN 2025 yang senantiasa antisipatif dan waspada. Untuk itu, guna membantu pemerintahan baru dalam menghadapi sentimen negatif dari eksternal, utamanya pada sektor keuangan, Banggar DPR RI mempersiapkan asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2025. Dengan perkiraan pendapatan negara sebesar Rp2.986,3 triliun, belanja negara Rp3.542 triliun, defisit APBN sebesar Rp555,7 triliun atau 2,29% dari PDB. Banggar DPR RI akan terus mengawasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.